Salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya David Michael bisa kembali menjumpai Anda di Special Talk Show bersama dengan pemerintah Kota Kupang, bekerja sama juga ya didukung oleh AFB TV Kupang. Dan pagi ini seperti yang kemarin kita sudah update status dan juga promosi di AFB Radio juga dan juga di televisi bahwa pagi ini kita akan berbicara tentang pelayanan administrasi kependudukan, dan kita mau jauh lebih dekat juga dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang. Pagi ini saya sudah bersama dengan PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang yang sudah hadir di studio, Bapak Agus Ririmase. Salam jumpa, Pak Agus, apa kabar? Kabar baik. Ya, ini kalau dari wajah senyum-senyum berarti ya, semuanya dapat berjalan dengan baik nih. Amin. Amin. Oke, baik. Berkaitan dengan tema kita pagi ini, Pak Agus dan juga untuk Anda pemirsa, saya ajak Anda juga ikut berpartisipasi, memberikan pertanyaan seputar pelayanan administrasi kependudukan di lingkup ya di Kota Kupang. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang di nomor 081238309920 atau yang ada di layar kaca Anda pemirsa dari sekarang, WhatsApp dan juga bisa live bisa telepon. Dan juga informasi juga buat Anda pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan siaran AFB TV Kupang live streaming lewat aplikasi Play Store. Baik, saya ke narasumber Pak Agus Ririmase. Ini banyak yang rindu dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang. Apa kabar? Kabar baik. Dukcapil Kota Kupang sangat mengharapkan juga situasi seperti ini supaya kita bisa menjelaskan kepada masyarakat atau publik bahwa pelayanan administrasi kependudukan itu seperti apa sih. Baik. Dan langsung saja, ini pelayanan seperti apa nih? Ya. Soal administrasi. Jadi pelayanan administrasi kependudukan itu kan meliputi KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, dan lain-lain sebagainya. Pada prinsipnya kami pemerintah menyadari bahwa KTP elektronik ini adalah hak warga masyarakat yang wajib hukumnya pemerintah melalui Dinas Dukcapil memberikan hak itu kepada masyarakat. Yeah. Ya, jadi kita punya niat tulus untuk melayani masyarakat. Namun perlu diketahui juga publik juga harus ketahui bahwa Dinas Dukcapil ini juga 95% tergantung ke pusat. Karena menyangkut jaringan, menyangut belangko KTP elektronik itu kita dapat dari pusat. Ya, kita tahu bersama juga. Ya. Oke, baik. Dan berkaitan juga ini soal pelayanan, Pak Agus, tentunya juga banyak kerinduan dari masyarakat juga soal pelayanan. Ini berkaitan dengan pelayanan administrasi dan lain sebagainya. Dan pernah juga, ini mohon diluruskan kalau salah ya, ini kategori merah nih. Jadi baik, kategori merah yang dalam pelayanan, ya namanya pelayanan publik pasti tidak memuaskan banyak pihak. Ya, pasti masyarakat punya penilaian yang berbeda-beda terhadap pelayanan ini. Namun perlu diketahui bahwa Dinas Dukcapil tidak melayani orang perorangan. Kita melayani masyarakat Kota Kupang yang berjumlah 400-an ribu lebih warganya. Jadi kalau 1-2 orang tidak puas nanti itu manusiawi. Namun kami tidak punya niat sekali lagi untuk mengecewakan masyarakat. Ketika masyarakat senang, kami pun juga ikut senang, kami ikut bangga. Nah, penilaian merah dari masyarakat itu kan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa itu haknya mereka menilai. Tetapi ada lembaga pemerintah ya yang diakui negara untuk melakukan evaluasi atau mengawasi pelayanan publik, yaitu Ombudsman NTT. Ya, Ombudsman menilai pelayanan publik sudah semakin membaik. Bahkan kemarin dirilis di media bahwa pelayanan publik khususnya di Dukcapil itu mencapai nilai 86 dan itu angka yang tertinggi. Oke, baik. Ya. Artinya ini angka yang sangat positif sekali, 86. Oke, baik. Kembali lagi soal pelayanan Pak Agus, dan juga untuk kita tahu bersama juga bahwa ini di angka 86 dari Ombudsman itu sendiri. Tentunya juga masyarakat juga kepingin tahu secepat apa. Ini bukan silet ya. Ya, ini secepat apa untuk dalam hal ini pelayanan. Baik itu juga ini apalagi sekarang ini semuanya berbasis online. Ya. Jadi gini, pelayanan administrasi kependudukan itu tidak terlalu lama sebenarnya. Sepanjang jaringan itu bagus. Ya. Sepanjang jaringan itu bagus, kita akan melayani 10 menit pasti bisa. Ya.
Orang datang cetak KTP sepanjang ada belangko KTP dan jaringan bagus pasti 10 menit bisa. Ya. Baik, dan mungkin juga ini nanti pertanyaan juga nih, sampai kapan sih belangko KTP-nya ada? Oke, jadi, karena memang ditarik lagi berkaitan juga ini sekarang apalagi sudah dibuka untuk tes CPNS ya. Nah, ini. Ya, jadi belangko KTP ini kan kita harapkan dia sudah mulai normal pada tahun 2020 nanti. Itu kemarin kita rakornas, Pak Dirjen, Dukcapil mengatakan bahwa semoga di tahun 2020 ini semua sudah normal. Dan kita berharap ketika tahun 2000 normal ini kita bisa melayani seluruh masyarakat. Bahkan tadi pagi saya sudah rilis di medsos bahwa bagi masyarakat Kota Kupang yang telah melakukan perekaman dari tahun 2016, 2017, dan 2018, besok kami Dinas Dukcapil Kota Kupang akan melakukan pelayanan khusus. Khusus bagi mereka yang telah melakukan perekaman di tahun-tahun itu. Karena kita melihat bahwa banyak sekali masyarakat di sebelum era kepemimpinan saya, itu dari 2016, 17, 18 itu banyak yang sudah melakukan perekaman tapi belum mendapatkan KTP. Oleh karena itu saya tadi sudah putuskan bersama teman-teman di Dinas Dukcapil agar besok ini ada loket khusus yang kita buka di Dinas Dukcapil untuk masyarakat yang telah melakukan perekaman yang dari tahun 2016 sampai 18 itu. Dengan membawa bukti perekaman dengan kartu keluarga. Jadi artinya ini yang lebih diprioritaskan ya, seperti itu. Kami lebih prioritaskan kepada mereka yang sudah lama. Okay. Ya. Baik. Dan nanti pertanyaan lagi nih, kalau prioritasnya yang sudah lama, terus yang barunya seperti apa? Nah, gini kan kita mengatasi dulu masalah yang sebelumnya. Masalah-masalah yang belakangan ini nanti kita akan memprioritaskan juga, tetapi bagi mereka yang mau lanjut studi, yang mau melakukan pengobatan, urus BPJS, imigrasi, paspor, maupun anak-anak yang baru berusia 17 tahun, itu yang kita prioritaskan. Bagi KTP yang hilang dan rusak, kita cukup mengeluarkan surat keterangan, karena itu sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Oke, baik. Dan peran sangat penting juga itu soal identitas. KTP, kartu keluarga, pasti sangat banyak nih. Ini SOP-nya seperti apa sih? Jadi Dukcapil Kota Kupang punya standar operasional secara baik. Semua mulai dari KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, semua. Jadi kita punya standar itu sebenarnya itu SOP paling lambat 2 hari. Ya, kalau 2 hari itu kalau tergantung masyarakat ya. Karena kita tidak bisa bilang 1 jam, 2 jam, ataupun 1 hari. Kenapa? Karena coba lihat, masyarakat kalau datang urus 1 hari di Dukcapil itu bisa mencapai 300 orang yang datang urus. 1 orang kalau kita layani aja dia misalnya 10 menit yang kita layani, yang bersangkutan misalnya urutan sampai dengan 100 atau urusan, ya pasti kan ini memakan waktu yang cukup lama. Kami juga kan manusia, kami bukan robot, atau kami bukan malaikat terus main sulap langsung jadi. Semua kan berproses, karena ini data kependudukan. Tapi kan sudah ada masuk di ini kan, di online kan? Iya. Jadi tentunya dibantu juga nih. Ya, kita akan bantu. Oke. Sepanjang kita, karena Dukcapil ini kerja sampai dengan malam hari. Kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang hari ini masuk, kita harus selesaikan sampai tuntas. Besok ada persoalan baru lagi yang kita harus selesaikan. Baik, Pak Agus, ini sangat menarik sekali. Semakin panas nih kayaknya. Dan untuk Anda sekali lagi yang mau ikut bergabung, memberikan pertanyaan, mungkin punya keluh kesah seputar tema kita pelayanan administrasi kependudukan, mumpung PLT-nya ada di sini nih, pemirsa, PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang. Kita istirahat sebentar, Pak Agus, kita kasih dingin dulu ya. Untuk Anda juga pemirsa, nanti kami kembali tetap di Spesial Talk Show.